Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Judianto. Di video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah teori bahasa otomata. Nama saya Judianto, NIM 180270, kelas Teknik Informatika 5B. Baik, langsung saja akan saya mulai. Untuk soalnya ada dua. Yang pertama mengenai mengkonstruksi aturan produksi dari suatu FCA, dan yang kedua itu membuat sama mengkonstruksi juga FCA dari aturan produksi. Jadi soalnya ini terbalik. Kalau yang pertama tadi mengkonstruksi aturan. Baik, ini soal yang pertama itu saya membuatnya di sini untuk langkah penyelesaiannya. Mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya, ya. Ini gambarnya. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, saya mulai langsung untuk langkah penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan state-nya untuk simbol variabelnya gitu, agar bisa memahami soal, ya. Dimana soal sebelumnya belum ada variabelnya, jadi saya membuat variabelnya. Yang pertama S sebagai Q0 di sini, lalu A sebagai Q1, lalu B sebagai Q4, nah di sini, dan C sebagai Q10 di bawah, dan D sebagai Q8 maksudnya. Ini ya. Di sini finite goalnya, ya, state akhirnya. Oke, yang kedua memiliki nilai input. Ya, jadi di sini harus memiliki nilai input. Inputnya mana? Nah, di sini. Nah, jadi di sini soal ini mempunyai input ada 3, yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Selanjutnya yang ketiga menentukan simbol awal adalah S. Ya, S. Nah, ini adalah awal simbolnya Q0, dan S adalah state awal Q0. Sudah saya bilang, sudah saya sebutkan. Lalu yang keempat, ini sudah mulai ya untuk aturannya. Yang pertama Q0, ya, Q0 di sini mendapatkan input B menjadi Q1. Nah, jadi Q0 di sini, ya, dia mendapatkan dari state awal, ya, mendapatkan nilai B. Jadi Q0 ini dari state awal, ya, state awal dengan variabel S, ya, mendapat nilai input B, ya, menjadi Q1. Oke. Nah, ya, selanjutnya Q0, ya, ini masih di state awal. Q0 variabel S mendapatkan input A menjadi Q5. Nah, Q5 di mana? Di sini. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya Q5 mendapatkan input C menjadi Q7. Di mana? Nah, di sini. Ini ya.
Nah, ini 7. Jadi Q5 ini mendapatkan nilai C dan menjadi nilai state Q7. Selanjutnya Q7 mendapatkan input A menjadi Q0. Ya, Q7 tadi mana? Ini tadi. Yang Q7 tadi ya masih di variabel S, mendapatkan input A menjadi Q10. Oke. Ya. Oke. Maka ya untuk state-nya S, maksudnya S ya, terminal B ya, terminal di sini. Nah, di sini ya B kecil, A di variabel A ya kan. Nah, lalu A di variabel C. Nah, seperti itu. Oke. Untuk yang kelima ya, kita mulai lagi untuk mencari variabel selanjutnya. Variabel selanjutnya mana? Yang A. Tadi yang pertama tadi S, variabel S. Nah, selanjutnya variabel A. Variabel A berada di state Q1. Nah, Q1 di sini teman-teman bisa lihat dari Q1 mendapat nilai input A menjadi Q2. Nah, mana? Ini dia Q1 ya. Q1 di sini mendapatkan nilai input A ya menjadi Q2 sini ya. Nah, ini oke. Sama begitu selanjutnya Q2 mendapat input B menjadi Q3. Q3 mendapat input C menjadi Q4 ya. Q1 mendapat input C menjadi Q6. Nah, lalu Q6 mendapat input B menjadi Q8 ya. Nih Q6 tadi mana? Nah, ini Q6 nya. Q6 ini ya. Lalu ke sini itu Q8. Lalu bagaimana aturannya? Dengan hasil A, variabel A tadi yang kita akan cari tadi menghasilkan terminal A kecil, B kecil, C kecil, B besar. Lalu A ya, variabel A ini menghasilkan terminal C kecil, B kecil, lalu ke variabel D ya. Variabel D tadi di mana? Nih, di state Q8. Oke, selanjutnya setelah mencari variabel A, kita mencari variabel B lagi. Nah, di mana Q4 mendapat input A menjadi Q8. Lalu Q4 mendapat input A menjadi Q1. Nah, lalu apa yang dihasilkan? Nah, maka B terminal variabel B ya menghasilkan A kecil ya ke variabel D. Nah, lalu variabel B menghasilkan terminal A kecil ke variabel A. Nah, di mana variabel A tadi? Di sini. Nih, sini kita nyari B. Ini B-nya, variabel B. Nah, variabel B tadi ke variabel A, di sini A-nya. Seperti itu. Nah, lalu tadi ada variabel B ke variabel D. Mana? Ini dia. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya kita mencari variabel C lagi ya. Q10 mendapat input B menjadi Q11. Lalu Q11 mendapat input B menjadi Q8. Dan Q10 mendapat input A ya
A kecil menjadi Q1. Nah, kita lihat Q10 mendapat mana Q10 di bawah di variabel C ya. Di variabel C ya mendapatkan input C menjadi variabel 1 Q1 di state 1 ya. Variabel A di state 1 menghasilkan terminal B ya. C maksudnya Q10 variabel C ya, variabel C di state Q10 ya menghasilkan terminal C menjadi Q1 di variabel A, seperti itu. Maka yang dihasilkan variabel C terminal menghasilkan terminal inputan B kecil, lalu variabel D. Lalu variabel C menghasilkan terminal dengan inputan C kecil ke variabel A. Oke, selanjutnya Q8 mendapat input A menjadi Q9. Lalu Q8 tanpa menerima input sebagai state akhirnya. Kenapa? Karena transisinya tidak ada lagi, jadi dia sudah menjadi state akhir di sini. Nah, di variabel D Q8 ya, di sini adalah state akhirnya ya. Bisa teman-teman lihat apa yang dihasilkan, sehingga yang dihasilkan dari variabel D ya menghasilkan terminal dengan inputan A ya. Selanjutnya variabel D ya menghasilkan terminal ya untuk dirinya sendiri gitu, karena tanpa ya itu tanpa transisi ya, tanpa inputan, jadi kosong, jadi D untuk dirinya sendiri dan menjadi state akhirnya di sini. Nah, begitu untuk langkah-langkah penyelesaiannya dengan mengikuti aturan produksi dari suatu FPA. Oke ya. Sehingga yang ke-9, aturan produksinya ya jika disederhanakan. Jadi ini langsung saja saya sederhanakan. S ya menghasilkan terminal input B kecil ke variabel A. Lalu S menghasilkan terminal dengan inputan A kecil ya, C kecil, A kecil ke variabel C besar. Lalu A menghasilkan terminal dengan inputan A kecil, B kecil, C kecil ke variabel B. Lalu variabel A menghasilkan terminal dengan inputan C kecil, B kecil ke variabel D. Lalu variabel B menghasilkan terminal dengan inputan A ya ke variabel D. Lalu variabel B menghasilkan terminal dengan inputan A kecil ke variabel A. Lalu variabel C menghasilkan terminal dengan inputan B kecil ke variabel D ya. Lalu variabel C menghasilkan terminal dengan inputan C kecil ke variabel A. Lalu yang terakhir di sini adalah state akhirnya, variabel D menghasilkan menghasilkan terminal dengan inputan A kecil dengan maksudnya transisi yang tidak memiliki inputan, jadi untuk dirinya sendiri. Maka variabel D menjadi state akhirnya ya, dimana state awalnya adalah variabel S dan state akhirnya adalah variabel D. Mana kita lihat ini gambarnya. Nah, di sini adalah state awalnya dan state akhirnya di variabel D dengan state Q8. Oke, sampai di sini. Jika teman-teman
masih bingung, bisa diulang lagi video dari awal ya. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan ya soal kedua, dimana di sini kebalikannya untuk ya soal pertama itu kita mencari jadi kita mengkonstruksi ya aturan produksi ke FSA. Nah, yang soal kedua itu adalah kebalikannya, dimana mengkonstruksi FSA ya dari suatu aturan produksi ya. Jadi kebalikannya. Langsung ya kita mulai. Untuk simbol awal adalah P ya, simbol awal. Jadi stand di sini soalnya mempunyai simbolnya P ya. Variabelnya apa? S, A, B, C, dan D. Lalu untuk nilai variabelnya ya, maksudnya nilai inputannya ya, variabel tadi sudah di atas. Untuk nilai inputannya itu adalah ada 3, A kecil, B kecil, dan C kecil ya. Dan di sini untuk nilai dari variabelnya ya, variabel S ya menghasilkan terminal ya A ya, A kecil, B kecil, C kecil ke variabel A. Lalu variabel S ya menghasilkan terminal dengan nilai inputan B kecil, C kecil ke variabel A. Lalu variabel A ya, variabel A di sini menghasilkan terminal dengan inputan A ya, A kecil, B kecil, lalu A kecil ke variabel C, lalu B kecil ke variabel S step awal. Lalu variabel B ya menghasilkan nilai terminal dengan inputan A kecil ke variabel A, lalu B kecil ke variabel D. Selanjutnya variabel C menghasilkan terminal dengan inputan B kecil ke variabel D. Lalu variabel D yang menghasilkan terminal dengan inputan C kecil ke variabel B. Nah, ya di sini dengan nilai inputannya ya, inputan di sini untuk menjadi state akhirnya gitu ya, tanpa nilai. Oke, kalau untuk gambarnya yang ini ya seperti ini. Nah, kalau untuk soal yang kedua tadi di bawah ya, bisa lihat. Oke ya, lanjut kita mulai. Untuk yang pertama kita mencari variabel S ya, variabel S di mana tadi? Nah, di sini teman-teman, ini saya perbesar ya, saya perbesar lagi. Nah, untuk variabel S ya, A kecil, B kecil, C kecil ke variabel A. Di mana? Di sini mulai dari start ya, startnya dari S dengan state Q0 ya, Q0 di sini ke variabel A ya, ke state Q1 ya, menghasilkan terminal A ya seperti ini. Jadi Q1 menerima input A dari Q0 ya, Q2 ya menerima input B dari Q1, lalu Q3 menerima input E dari Q2. Nah, selanjutnya yang kedua, dari masih variabel S dengan menghasilkan terminal dengan inputan B kecil ke C kecil ya, lalu ke variabel B ya, di mana Q7 ya, Q7 menerima input B kecil dari Q0, lalu Q9 menerima input C dari Q7 ya. Oke, ini sampai variabel S. Lalu bagaimana dengan variabel A ya, yang selanjutnya yang kedua, variabel A menghasilkan A kecil, B kecil ya, lalu A kecil ke variabel C, A B kecil ke variabel S. Nah, gambaran di mana? Ini. Nah, ini adalah variabel A. Jadi selanjutnya variabel A menghasilkan terminal dengan inputan A kecil. Di mana? Ini dari state
variabel A state Q3 ya ke state Q4 di sini ya, menghasilkan terminal dengan input A. Lalu B ya, dari mulai Q4 ya, Q4 di sini menerima input ya, menginput A dari Q3 itu yang tadi. Lalu yang Q5 menerima input B dari Q4. Lalu variabel A di sini menerima input, maksudnya variabel A ya mendapatkan terminal dengan dengan nilai inputannya apa? A kecil ke variabel C, di mana ini ya, di sini. Jadi kita membuat state baru lagi, state baru ya, state baru, lalu dengan inputan maksudnya variabel ya, ini variabel C itu, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ya, di mana Q6 ya menerima input A dari Q3 ya. Di mana Q6 nya ya, ini tadi, ini yang tadi ya. Lalu A, variabel A menghasilkan terminal dengan inputan B kecil ke variabel S, di mana ini dia. Nah, jadi dari Q3 ya, variabel A Q3 state ketiga ini langsung mendapatkan terminal dengan inputan B ya, kemana? Ini tadi ke state awal tadi, kembali ke state awal yaitu Q0 ya, sehingga Q0 menerima input B dari Q3. Oke ya. Selanjutnya variabel C ya, kita lanjut. Selanjutnya variabel C menghasilkan terminal dengan inputan B kecil ke variabel D ya. Mana tambahannya? Jadi di variabel C ya, mana C ya, ini C ya. Nah, ini jadi kita membuat state baru lagi dengan state Q8 ya, dengan variabel baru yaitu D. Jadi C ini mendapatkan terminal dengan inputan B ke variabel D. Jadi sini kita membuat variabel baru dengan state Q8. Oke ya, paham di sini. Selanjutnya ini ya, variabel, oh ini variabel B ya, sudah tadi. Oh ini yang C, lalu ini yang B, ya. Oke, maaf tadi terlewat dari A ke variabel C, seharusnya ini yang B ya. Ya, nah ini yang B nih. Nah, variabel B ya menghasilkan terminal dengan inputan A kecil ke variabel A, lalu dengan nilai inputan B kecil ke variabel D. Di mana? Nah, di sini variabel B, ini dia variabel B-nya ya, ke A. Nah, di sini A. Jadi menghasilkan terminal dengan inputan A. Nah, sini. Oke. Selanjutnya yang B ke D. Mana? Variabel B tadi. Nah, ini ke variabel D. Nah, dengan nilai inputan B kecil. Oke. Selanjutnya tadi setelah variabel B ini ke variabel C ya. Oke. Selanjutnya terakhir ini di variabel D ya. Ini adalah state akhirnya, di mana variabel D ini mendapatkan terminal dengan inputan C ya. Ya, jadi dia menerima dari Q9 di mana? Di sini. Nah, ini ke 9 di variabel B ya. Menerima input C dari Q8, lalu Q8 sebagai state akhirnya. Kenapa ya? Karena di sini tidak ada nilai inputannya, tidak ada nilai inputan lagi, jadi kembali ke variabel D sendiri gitu. Maka sehingga dapat disimpulkan variabel, maksudnya terminal ya,
terminal D ini ya sebagai state akhirnya dengan memiliki transaksi keluar. Oke, jadi ini diterima ya. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jelas ya, semoga jelas juga. Apabila ada salah ketika saya menjelaskan ya, saya mohon maaf karena ini masih proses pembelajaran juga untuk mata kuliah teori bahasa otomata. Dan jika video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, untuk mendukung video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.